harus hidup di sekitar sampah yang bau itu kan. Itu yang sebenarnya menyentuh rasa kemanusiaan saya. Jadi pengalaman menjadi wartawan itu ya salah satunya bisa mengasah rasa kemanusiaan kita. Iya, itu juga penting tuh. Halo Sobat Dreamers, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Produksi Project Channel bersama saya Fauzan. Ya, ini channel membahas tentang profesi, pekerjaan, dan cerita-cerita lucu-lucunya. Sekarang kita udah ketemu dengan seorang wartawan yang profilnya itu mantep banget deh. Udah ada di samping saya Fuji Eka Permana. Halo Fuji. Siap. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik. Keep strong ya meskipun pandemi ya. Iya, harus selalu keep strong. Oh iya, mantap kalau gitu. Ini jadi wartawan tuh katanya menyenangkan ya. Kalau misalkan gue lihat di TV itu orang di balik kamera atau di balik cerita, ya kan? Iya. Tuh ceritanya gimana tuh? Kuliah jurusan apa dulu? Kalau kuliah dulu jurusan sastra Inggris. Sastra Inggris. Sastra Inggris. Jadi bukan nggak sejurusan dong ini? Iya, memang tidak. Nah, kenapa bisa begitu tuh? Banyak memang yang seperti itu. Jadi ketika menggeluti dunia jurnalistik, banyak sekali teman-teman yang menjadi jurnalis itu bukan dari jurusan jurnalistik. Ada yang dari jurusan sejarah, ada yang dari teknik informasi, bahkan bisa jadi jurnalis. Yang penting mampu dan ada kemauan gitu. Seperti itu. Itu awalnya gimana nih? Jadi kuliah kan sastra Inggris ya? Iya. Terus habis itu setelah lulus kuliah itu gimana itu bisa masuk ke dunia jurnalistik tuh ceritanya dan tahapan-tahapannya tuh gimana sih? Memang waktu kuliah, yang namanya kuliah sastra Inggris ya, namanya sastra pasti berkaitan dengan tulisan. Jadi sudah hobi menulis dari semenjak kuliah. Cuman tulisannya belum ke tulisan jurnalistik, masih berupa tulisan seperti cerita pendek, puisi, prosa, dan seperti itu. Kayak artikel-artikel gitu belum ya berarti ya? Belum. Tapi memang dasar bangetnya itu memang sudah punya kemauan dan punya hobi untuk menulis. Oh gitu. Jadi memang dari sastra Inggris ini memang berbicara tentang literatur atau tata cara, tata bahasa, penulisan bagaimana yang baik dan benar. Yang mana itu sebetulnya berkaitan ya dengan wartawan ya. Dengan dunia jurnalistik sangat berkaitan. Atau memang ada pengalaman tertentu waktu kuliah tak bikin buku gitu sebelumnya ada ya? Ada, pernah. Jadi waktu kuliah semester akhir pernah menulis buku ya, kumpulan prosa seperti itu. Sejenis puisi tapi dikatakan prosa jenis. Jadi untuk menuangkan hobi menulis. Oh iya, jadi dari situ berlanjut bekerja. Nah ini gimana tuh prosesnya tuh pekerjaannya, tahapan-tahapannya sampai seperti sekarang ini tuh? Ketika lulus kuliah, ya. Kemudian mencari pekerjaan seperti mahasiswa yang baru lulus lainnya kan. Pada umumnya gitu, mencari pekerjaan. Memang kalau mencari pekerjaan yang diinginkan memang sulit. Ya. Sulit. Apa tuh kesulitannya tuh? Jadi kadang pekerjaan yang tersedia itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oh gitu. Kadang di usia-usia di usia lulus kuliah, kadang ada yang belum mengetahui passionnya apa sih gue ini gitu. Ya, belum ini ada. Itu dia makanya kita bikin konten ini biar teman-teman Sobat Dreamers tuh pada tahu. Sebelum kalian masuk ke dunia kerja, kalian itu harus menentukan, bisa tahu gitu dari channel-channel, dari video-video ya sini tuh bisa tahu kalau passion kalian tuh apa, dan kalian bisa milih dan kalian bisa pelajari gitu dari pengalaman-pengalaman seperti Fuji ini. Ya lanjut Fuji, gimana tuh? Jadi seharusnya ke generasi muda sekarang itu seharusnya sudah mengetahui passionnya sejak sekolah menengah atas. Seharusnya yang memprihatinkan waktu pengalaman pribadi gitu, ketika sekolah menengah atas banyak sekali yang tidak tahu passionnya apa dan mau bekerja di mana. Begitupun pas kuliah, mau kuliah di jurusan ini dan itu, tidak tahu bekerja
target yang ingin dicapainya apa, pekerjaannya di bidang apa, profesinya apa. Ketika beruntung saya menemukan fashion pas setelah lulus kuliah. Ini perjalanan pekerjaan jurnalistik itu. Karena kan sejak awal sudah suka menulis, kira-kira untuk melanjutkan hobi saya ini, saya bekerja apa ya? Ternyata ada teman kosan yang menjadi jurnalis. Senior. Di salah satu media nasional, media cetak dan media online. Salah satu media terkemuka lah seperti itu. Kemudian dia memberitahu saya bahwa kalau kamu hobi nulis dan hobi bekerja di lapangan, kebetulan saya tidak suka bekerja di dalam ruangan. Ya, jadi senangnya nggak bisa diem gitu ya. Jadi lari sana sini gitu ya. Kata dia, mendingan coba ngelamar di media massa. Terus dia kasih koran. Ya. Saya ngelamar di situ. Akhirnya setelah beberapa hari dapat panggilan. Itu setelah lulus kuliah beberapa bulan lah dalam proses pencarian pekerjaan ke sana kemari. Gitu. Itu belum passion ya, tapi itu ya belum. Iya. Masih coba dulu nih. Coba dulu gitu. Habis itu saya mendapat panggilan. Kebetulan tesnya 5 tahap. Biasanya tes untuk masuk media massa itu berbeda-beda ya. Tapi pas pengalaman saya pribadi ada 5 tahap. Mulai dari tes wawancara, tes psikologi, pengetahuan umum, TOEFL, dan terakhir medical check up. Waktu itu yang lolos dari tes awal ratusan, yang lolos itu sekitar 20 orang dari kampus-kampus terkemuka. Termasuk saya. Ya. Saya bersyukur dah, walaupun IPK saya tidak begitu bagus. Tapi pengalaman organisasi sangat membantu. Akhirnya saya lolos bersama dengan orang-orang hebat lainnya. Mungkin saya orang yang biasa saja. Tapi alhamdulillah bisa lolos lah. Mantap berarti. Dari yang dipikirkan biasa-biasa aja, tapi orang melihat bahwa sebetulnya ada potensi nih dari Bro Fuji nih. Nah, selanjutnya tuh abis itu masuk dong ya ke pekerjaan itu. Terus apalagi tuh tahapannya tuh? Tahapannya untuk di angkatan saya masuk di salah satu media nasional itu ya kan tiap angkatan biasanya berbeda-beda ya. Kalau angkatan saya waktu tahun 2014 akhir itu saya menjalani pelatihan di dalam ruangan kelas selama 2 minggu. Pelatihan dasar jurnalistik. Walaupun dulunya kuliah jurnalistik dan yang tidak kuliah jurnalistik tetap mengikuti pelatihan penulisan jurnalistik, pelatihan dasar banget. Itu yang dipelajari di pelatihan itu apa aja tuh? Seperti cara menulis yang baik dan benar, seperti cara menulis berita, gaya bahasa seperti itu. Karena semua orang bisa menulis, tapi tidak semua orang bisa menulis berita. Betul sih. Contohnya gue. Gitu Bang. Oh gitu. Habis itu setelah diterima, setelah 2 minggu pelatihan, baru pelatihan lapangan. Itu pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Kenapa tuh bisa luar biasa tuh? Jadi menarik. Saya belum punya ID pers, belum punya surat tugas. Tiba-tiba ditugaskan oleh salah satu kantor media nasional untuk pergi ke suatu tempat dan menulis 5 berita pendek dan 1 feature. Feature itu apa tuh? Fitur ya? Iya, berita yang menyentuh sisi humanis. Oh, gitu. Oke. Terus? Waktu itu banyak sih disuruh ke sana kemari, tapi yang melekat dalam memori ingatan itu saya pernah disuruh ke Bantar Gebang, tempat pembuangan sampah yang di... Oh iya, yang menggunung-gunung itu ya. Ada di itu. Kan suka ada tuh di kan media ya. Dulu serem banget. Kalau sekarang katanya sudah rapi ya. Kalau dulu serem banget di situ. Serem banget deh. Kenapa tuh? Seremnya sisi-sisi, ada sisi mistis atau gimana? Ya katanya sih ada ya premanisme atau apa gitu. Ya. Pas saya masuk, langsung dikerubungi oleh laler gitu. Terus ada ulet-ulet gitu pas nginjek sepatu itu, ada ulet-ulet gitu. Wah, pas hujan, pas apa gitu. Waduh, baunya tuh, bro. Pening kepala, bro. Tapi di situ saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa lah. Saya di situ melihat ada anak-anak sedang mungut sampah, ada orang dewasa sedang mungut sampah, sampah plastik, sampah kaleng, nanti dia kilo untuk dijual kan. Saya pikir, kasihan juga ya anak-anak yang seharusnya sekolah
malah mungut sampah gitu. Walaupun ada yang mungut sampah setelah selesai sekolah, tapi kan di situ nggak sehat gitu. Iya, environment-nya ya atau lingkungannya itu nggak sehat karena baunya itu kan amoniak ya. Tapi itu dulu ya, katanya sekarang udah jauh lebih baik sih katanya. Udah terurus lah mungkin oleh pemerintah sekarang, karena itu kan sekitar tahun 2014 akhir gitu. Oh, itu pada waktu itu disuruh bikin berita juga di situ ya? Disuruh bikin berita. Akhirnya saya bikin berita bahwa sampah itu ternyata harganya naik turun. Kalau naik mereka untung, kalau turun ya mereka harga apa nih? Harga sampah. Harga sampah plastik, sampah apa. Wah, gitu tuh. Nih penting nih. Karena apa? Itu sebetulnya informasi harga sampah. Kita nggak pernah berpikir selama ini bahwa sebetulnya sampah itu bisa berharga. Tapi kan ada yang lebih menarik, Bang. Apalagi itu ya kehidupan anak-anak di situ yang harusnya mendapatkan hak pendidikan, hak layak asuh, tapi tidak, ya kasihan lah. Karena harus hidup di sekitar sampah yang bau itu kan. Itu yang sebenarnya menyentuh rasa kemanusiaan saya. Jadi pengalaman menjadi wartawan itu ya salah satunya bisa mengasah rasa kemanusiaan kita. Iya, itu juga penting tuh. Jadi kan kalau misalkan kita melihat satu sisi manusia dari orang lain dan hati kita tersentuh tuh kayak gimana ya, kita jadi terenyuh dan merasa iba, dan itu penting tuh. Itu artinya bahwa kita seperti menyatu dengan alam, dengan bumi. Wah, terlalu dalam nih bahasannya, bro. Kita ngebahas bumi. Cuman ya memang itu intinya sih sebetulnya ya. Kalau misalkan jadi wartawan nih seperti Bro Fuji ini tuh memang ya kadang-kadang ada informasi yang memang kita keruk meskipun cuman sedikit tapi harus kita kembangkan. Itu banyak terjadi juga, nggak cuma di wartawan, tapi ya begitu, dari informasi yang sedikit itu kita bisa kembangkan wawasan yang jadi orang tahu gitu. Jadi orang tahu ya, benar. Jadi orang tahu bahwa kehidupan di suatu daerah, di suatu gundukan sampah ternyata ada kehidupan. Orang kan tidak semua orang tahu gitu. Itu pengalaman yang luar biasa. Tapi padahal itu baru masih pelatihan awal itu. Itu belum jadi karyawan itu. Belum. Masih percobaan. Apakah layak tidak ini si anak ini jadi karyawan? Itu berarti di bulan keberapa tuh kira-kira? Kalau percobaan kan biasanya yang saya tahu 3 bulan ya, orientasi ya namanya. Ya orientasi di lapangan ya sekitar kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan di tes ke sana kemari. Setelah 1 bulan itu akhirnya wah perusahaan bilang ini cocok nih gitu kan jadi wartawan. Belum. Masih harus menjalani apalagi tuh? Pengawasan selama 1 tahun. Pengawasan selama 1 tahun. Jadi kita bekerja sudah digaji, dibayar gitu, tapi tetap dievaluasi selama 1 tahun. Apakah tulisan-tulisan kita itu menjadi jauh lebih baik atau stagnan seperti saat masuk gitu. Tapi itu udah masuk passion belum waktu itu tuh? Belum ya? Sebenarnya kalau dari cerita-cerita saya tadi itu kan kayaknya kok berat banget ya jadi wartawan. Oh gitu ya. Tapi ternyata kalau kita suka tantangan, kalau kita mau berusaha, sebenarnya sesulit apapun bisa dinikmati. Betul. Karena di dunia wartawan ini beda lah. Kita bisa melihat sesuatu yang tidak banyak orang lain lihat. Iya. Nah ini salah satu contoh nih, Sobat Dreamer, salah satu contoh orang yang pada waktu itu belum mengetahui passionnya, tapi sebetulnya udah terlihat bahwa sebetulnya dia itu udah menemukan kesukaannya, tapi dia belum sadar. Bahwa sebetulnya itu ini belum dia belum pada waktu itu, pada masa pengawasan 1 tahun itu kan Bro Fuji belum, gue belum menemukan nih. Tapi dari apa yang dibicarakan sama Bro Fuji sendiri itu udah terlihat bahwa sebetulnya dia itu passionnya udah itu, tapi dia belum sadar aja gitu. Belum sadar, betul. Karena di proses 1 tahun pertama itu luar biasa ditugaskan ke sana kemari sebagai jalan-jalan ya, wartawan baru ya, harus dilatih mentalnya, dilatih fisiknya, dilatih daya pikirnya, dan lain-lainnya harus dilatih dong agar nanti siap menjalani wartawan yang sesungguhnya setelah menjalani profesi wartawan. Itu jadi 1 tahun pengawasan, habis itu baru jadi karyawan tetap, dapat ID pers. Nah jadi selama 1 tahun itu nama saya itu di media itu hanya pakai kode, nggak pakai nama lengkap.
Karena masih dianggapnya sebagai yang masih diawasi lah gitu. Oh, tetap masih dalam pengawasan. Tapi tetap bekerja profesional. Kita mengikuti kode etik jurnalistik, tetap menyampaikan fakta dan akurasi nomor 1, ketepatan nomor 1 gitu. Itu dia. Jadi Sobat Dreamers, jadi gini ya. Biar Sobat Dreamers tahu nih sebetulnya pekerjaan itu ada macam-macamnya, tapi ada yang membedakan juga dia profesi atau dia pekerjaan. Nah, seperti wartawan ini, Bro Fuji ini, dia adalah profesi. Ya, profesi itu dia mempunyai kode etik yang nanti dipayungi oleh organisasi-organisasi dari wartawan itu sendiri. Nah, habis itu gimana tuh? Udah setelah mendapatkan ID pers, itu senang banget satu angkatan mendapatkan ID pers. Terus di berita-berita yang kita tulis nama kita muncul. Itu kebanggaan yang sangat luar biasa. Akhirnya nama gue muncul di koran. Akhirnya nama gue muncul di portal berita online. Ya rasanya tuh gimana gitu ya. Ini karya gue loh. Hasil liputan di pelosok pedalaman. Kebetulan waktu saya mendapatkan ID pers itu, saya sedang ditugaskan di wilayah Jawa Barat. Jawa Barat. Di wilayah Jawa Barat. Di mana tuh tempatnya tuh? Priangan Timur. Priangan Timur tuh? Priangan Timur itu Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran. 6 kabupaten wilayah liputan saya sendirian. Nah, saya kan sering ke pelosok-pelosok gitu, ketemu masyarakat adat, ketemu masyarakat pedalaman gitu, menyampaikan ya apa sih sebenarnya suara masyarakat di akar rumput, di pedalaman banget, aspirasi gitu, mereka itu ditarik ya, didengarkan, nanti dituangkan dalam sebuah tulisan agar dibaca publik, mudah-mudahan dibaca juga oleh pemangku kebijakan kan seperti itu. Nah, ketika tulisan saya muncul hasil dari liputan di pedalaman yang membutuhkan perjuangan ekstra itu, wah itu bangga banget. Bangga ya? Ini loh karya gue, sampai korannya dibeli, disimpan untuk menjadi kenang-kenangan. Masih ada tuh koran, masih ada? Ada. Wah. Itu memang, jadi kalau misalkan kita kita sudah berkarya ya apapun karya itu, kalau misalkan memang kita suka sama bidang yang kita jalanin, itu bangga banget rasanya. Seperti Bro Fuji ini, begitu namanya muncul di koran, apalagi koran nasional. Wah, itu kayak ini nih rasa yang ingin saya rasakan. Sedap ya. Bagi saya pribadi yang bukan, ya saya menganggap bukan orang yang luar biasa hebat ya, ketika nama saya muncul di koran itu seneng banget. Gitu. Ada kebanggaan, ada kebahagiaan. Karena saya sendiri bukan orang yang biasa lah, tapi dengan perjuangan dan dengan usaha, kesabaran, ternyata bisa nama gue muncul di situ. Nah, nyangka dah gitu. Bisa dilihat kan, Sobat Dreamers kan, dia ini waktu itu belum sadar kalau dia itu passionnya ke situ, belum sadar. Nah, habis itu selanjutnya setelah 2 tahun tuh masih apa lagi tuh prosesnya? Ada sampai dalam posisi sekarang ini. Tetap ngejalanin kerja terus nih. Jadi di dunia jurnalistik itu bekerja 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu masih dianggap belum apa-apa. Belum apa ya? Belum bisa dikatakan senior atau hebat, belum. Kita harus belajar setiap hari. Tapi yang menarik di dunia jurnalistik itu kita menemukan banyak hal yang tidak ditemukan oleh pekerjaan lainnya. Kalau pekerjaan kantor kan cuman bolak-balik kantor gitu. Tapi kita kan kalau di dunia jurnalistik setiap hari ketemu orang yang baru, berdialog, wawancara dengan orang yang baru, dengan tokoh masyarakat, dengan pejabat, dengan masyarakat kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, dengan tokoh budaya, seniman dan lain. Jadi kita menemukan sesuatu yang baru setiap hari. Itu ada kan, saya dengar ada kayak organisasi ya kalau misalkan di di jurnalis itu. Nah itu Bro Fuji ikut? Kalau untuk organisasi enggak, tapi pas waktu saya pindah ke Jakarta, saya sudah mendapatkan ID pers, saya sudah agak punya pengalaman lah. Kemudian tiba-tiba yang diharapkan itu datang kantor memfasilitasi saya untuk ikut sertifikasi jurnalistik. Sertifikasi jurnalis, bukan jurnalistik. Ikut sertifikasi, kan ada 3 jenjang. Wartawan muda, wartawan madya, dan wartawan utama. Saya ikut wartawan madya. Proses sertifikasi, ujian seperti ujian. Kemudian saya lulus dengan nilai yang cukup baik, alhamdulillah.
dan sekarang sudah dapat sertifikasi. Wah, itu jadi kan sekarang berarti Bro Fuji ini udah ada pengakuan lah. Ada pengakuan profesinya. Iya, udah sampai pada tahap itu. Jenjang kehidupannya udah sampai tahap itu. Nah, itu selanjutnya nih Bro Fuji ada angan-angan ke depan tuh apa tuh kira-kira? Prinsip tetap belajar tetap saya terapkan ya, karena setiap hari kan menemukan hal baru, isu baru, ya. Berdialog dengan orang yang baru, pasti kan punya wawasan dan pengalaman baru juga. Tetap belajar. Cita-cita sih ingin menulis buku, ya, buku pengalaman saya menjadi jurnalis, pengalaman saya di lapangan ketika liputan. Kan liputan nggak cuma di ibu kota, saya juga sering ditugaskan ke daerah-daerah, seperti ke Sulawesi, ke NTB, NTT, ke berbagai daerah lah di Indonesia. Menarik tuh. Oke, selanjutnya Bro Fuji itu ada nggak kira-kira tips-tips buat teman-teman sobat Dreamers nih, bagi yang mau jadi wartawan apa aja ya kira-kira? Yang pertama mungkin pantang menyerah. Itu wajib pantang menyerah bagi wartawan. Jadi kan saya kebetulan punya pengalaman liputan di berbagai lokasi yang bencana besar, seperti bencana tsunami, gempa bumi, likuifaksi. Itu jam kerjanya tidak teratur tuh. Jadi saya harus namanya di lokasi bencana kan, jam kerja tidak teratur, fisik kan otomatis harus kuat, tidur tidak cukup, istirahat tidak cukup, sementara tulisan harus selalu menyajikan tulisan yang bagus, yang bermanfaat dan layak seperti itu. Jadi yang pertama pantang menyerah tuh satu. Yang kedua jaga kesehatan biar kita fit untuk liputan ke daerah manapun dalam kondisi apapun. Yang ketiga siapkan mental. Ya, agar kita siap menghadapi situasi apapun, agar kita harus tetap berpikir jernih, karena kita harus menyajikan tulisan yang jernih juga untuk publik kan. Tulisannya harus tetap berkualitas, harus tetap bermanfaat, harus sesuai fakta, harus akurat. Itu kan perlu pikiran yang jernih. Betul. Dan pikiran jernih bisa didapat kalau kondisi fisik kita dalam kondisi prima, bro. Betul. Walaupun dalam kondisi lelah, kita harus bisa menenangkan diri untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Intinya sih jangan menyerah. Harus pantang menyerah. Jadi badai apapun, kalau misalkan udah yang namanya passion, itu badai itu jadi angin sepoi-sepoi doang biasanya, ya kan? Jadi ya cek aja, karena apa? Kita udah passion nih, kita udah senang melakukan hal itu poinnya. Karena kalau kita sudah hobi, kalau sudah passion, semuanya bisa dijalanin dan bisa dilewati gitu. Malah ada kebanggaan tersendiri ketika tulisan kita itu muncul dan bermanfaat untuk publik gitu. Itu ada kebanggaan tersendiri, lelah hilang kalau tulisan kita udah muncul. Benar. Ini masukan yang penting juga nih buat teman-teman sobat Dreamers, karena ya memang dunia kerja itu ya seperti Bro Fuji ini bilang, ya kadang-kadang lelah, kadang-kadang itu wajar. Tapi ada pekerjaan yang nggak melelahkan. Kalau kalian itu sudah passion, kalian pasti akan menikmati itu semua. Betul ya, Bro ya? Betul. Oke deh. Jadi sampai di sini dulu, Bro. Terima kasih nih udah sharing-sharing pengalamannya kepada saya juga, pada teman-teman sobat Dreamers juga, supaya mereka itu bisa mendapatkan panduan langsung dari orang yang kompeten di bidangnya seperti Bro Fuji. Ini Bro Fuji sudah jadi wartawan, jadi kalau ada sobat-sobat Dreamers yang mau jadi wartawan, bisa pelajari dari pengalaman Bro Fuji di situ. Ya, mudah-mudahan pengalamannya ada yang bermanfaat. Ya. Amin ya rabbal alamin. Tuh mantap tuh. Jadi sampai di sini dulu produksi project kali ini ya. Jangan lewatkan video-video kami selanjutnya ya. Jangan lupa stay healthy, stay safe, and remember do what you love and love what you do. Jangan lupa ya untuk klik subscribe, like, dan klik juga tombol loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk komen-komen di kolom komentar sebagai masukan kami, agar kami bisa
menciptakan video-video berkualitas lainnya. See ya.